Seorang korban bully anak yatim. Mereka menyewa gerombolan geng motor besar untuk menjemput anak yatim korban bully ini di sekolahnya. Nah, tahu apa yang terjadi? Ini adalah shock terapi bagi pelaku bully yang ada di sekolahnya. Tapi ini ada di Amerika. Di Indonesia, mungkinkah hal tersebut? Parents Hebat, berbagi informasi tentang dunia anak agar kita menjadi parents hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, apa kabarnya? Nah, hari ini kita akan diskusi sekelumit tentang bully. Apa saja penyebabnya, apa upaya pencegahannya, dan apa nih tugas kita nih sebagai orang tua tentunya. Ya, ayah bunda, tahukah bahwa bullying itu diambil dari kata atau bahasa Inggris bull, yang artinya adalah banteng. Namun secara etimologi, bullying itu artinya adalah menggertak dari satu orang ataupun sekelompok orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan ataupun kewenangan kepada pihak yang lemah ataupun pihak yang tertindas. Nah, loh, ternyata begitu, menggertak. Menggertaknya tentunya dengan berbagai macam cara, ya. Ada yang menggertak secara lisan dengan bahasa, kemudian secara verbal ya, ataupun juga ada yang non verbal. Ada yang mengatakan biasanya di body begitu, atau ada juga body shaming. Nah, ada body shaming itu. Nah, inilah yang harusnya kita hindarkan dari anak-anak kita. Bukan berarti anak-anak kita hindarkan dalam artian bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk survive di sebuah lingkungan. Karena buktinya dan karena ternyata bahwa bully ini ternyata bukan hanya ada di satu wilayah saja, ternyata banyak. Ada di lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, ada di juga lingkungan pergaulan. Ternyata semuanya ada. Nah, mari bersama ayah bunda kita lihat apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama adalah apa pencegahannya. Kita pengennya mencegah dulu ya bun sebelum hal itu terjadi. Sebelum hal apapun yang negatif itu terjadi, kita pengennya mencegah saja. Pencegahan bully yang pertama adalah saya menyebutnya dengan berikan bakat. B-A-K-A-T. B yang pertama yaitu bangun komunikasi. Nah bun, bangun komunikasi ini adalah tugasnya ayah bunda yang ada di rumah. Komunikasi itu bisa kita berikan dengan informasi segala hal. Termasuk juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama. Apa kewajiban kita sebagai makhluk hidup untuk saling menyayangi. Kemudian apa yang akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk hukuman saat kita menyakiti atau tidak menyayangi orang lain. Itu adalah bentuk dari komunikasi yang kita bangun kepada anak-anak kita. Jadi itu yang harus kita bangun dengan anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui hak dan kewajiban dari anggota tubuh kita ini. Berhak nggak sih kira-kira mulut kita ini bahasanya adalah nyinyiri teman, ngejekin teman, mencaci teman, misalkan seperti itu. Nah itu semuanya kita pahamkan kepada anak-anak lewat komunikasi, baik ayah dan ibu. Yang kedua adalah ajarkan anak empati. Nah kalau sudah empati ini perlu terkadang kita melakukan wisata hati dengan melihat makhluk ciptaan Allah yang lain yang kondisinya di bawah kita, maka ajaklah anak kita sesekali untuk melakukan wisata hati, melihat ke tempat-tempat untuk membangkitkan hati mereka untuk tumbuh empatinya. Yang ketiga adalah K. Yang ketiga adalah K, yaitu kontrol konsumsi media sosial. Media sosial ini pengaruhnya sangat besar sekali ayah bunda. Menurut penelitian 64% anak-anak akan mengikuti gerakan yang mereka tonton dari media sosial tersebut, dan 40% atau sisanya adalah akan mengikuti ucapannya. Yang ketiga yaitu ajarkan simpati. Kalau tadi sudah kita ajarkan empati, sekarang kita ajarkan simpati. Bagaimana anak-anak kita itu peka dengan kondisi sekitarnya.
bahwa kondisi di sekitarnya itu ternyata tidak semuanya itu adalah indah, tidak semuanya adalah bagus. Maka di sini yang kita ujamkan saat komunikasi adalah bersyukur, sabar, itu selalu kita tanamkan. Kemudian yang kelima adalah T. Yang kelima adalah T. Apa itu T? Terapkan konsekuensi. Bun, orang tua terkadang juga harus tegas ya. Bukan terkadang sih. Orang tua juga harus tegas saat dimana anak adalah lalai. Kita sudah memberikan A, B, C, D pencegahannya, tapi ternyata masih terjadi sebuah kelalaian dan akhirnya dia melakukan itu. Maka orang tua semestinya tidak segan untuk memberlakukan konsekuensi kepada anak-anak. Mengapa demikian? Karena memang kita ingin memberikan efek jera kepada anak-anak dan anak-anak tidak mengulangi perbuatan negatifnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi atau melihat faktor bully ini. Siapa saja yang mensupport begitu ya, yang mendukung gitu Bun ya. Yang pertama yaitu keluarga. Bun, keluarga ini ternyata dilihat dari ayah dan ibu. Kalau ayah dan ibu di rumah ternyata tidak harmonis, akan memiliki kesempatan besar anak-anak menjadi pelaku bullying. Kemudian yang kedua adalah faktor sekolah. Kadang di sekolah juga memberikan konsekuensi-konsekuensi yang tidak tepat begitu, yang akhirnya anak-anak juga harga dirinya menjadi sesuatu yang dilecehkan atau ditertawakan. Nah, dari situ menjadi pemicu anak-anak akan menjadi orang yang balas dendam terhadap siapa? Ternyata terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak mungkin balas dendam kepada gurunya, akhirnya yang dimunculkan adalah balas dendam kepada temannya. Yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial ini banyak mengarah kepada kekuatan kemapanan hidup atau kesejahteraan. Karena memang untuk bertahan hidup di saat himpitan itu biasanya sangat memicu sekali tindakan-tindakan over PD, over percaya diri, bagaimana dia bisa survive, kemudian dia menindas orang yang lain. Yang keempat yaitu faktor kelompok usia sebaya. Di sini biasanya anak-anak itu ingin menunjukkan egonya mah. Jadi gini Bun, mau ikut pergaulan yang ada di sana. Oh, aku ingin menunjukkan aku juga bisa kok, mau ngikuti yang ada di sana. Mau ikut yang itu, aku juga bisa. Jadi faktor kelompok itu ingin menunjukkan seberapa tangguh dirinya, kemudian dia bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang ternyata lingkungan itu tidak semuanya dibutuhkan oleh dia. Yang terkadang adalah lingkungan itulah yang akan menghancurkan anak kita sendiri. Dan faktor yang kelima sebagai penyebabnya adalah medsos, media sosial. Bun, ini sudah menjadi bahasan umum ya Bun, bahwa penggunaan medsos yang berlebih yang tanpa ada kontrol dari orang tua, mereka akan bebas menikmati segala kenegatifan yang terpapar di layar. Nah, itu tadi ya Bunda, 5 faktor penyebab dari bullying. Next, apa yang akan kita lakukan sebagai orang tua kalau ketika kita sudah tahu ada upaya pencegahan dan penyebabnya? Yang pertama, orang tua wajib hukumnya adalah sebagai role play ataupun sebagai teladan. Apapun cara bicaranya nyontoh orang tuanya, cara marahnya nyontoh orang tuanya. Ini memang wajib hukumnya Bun. Ayah bunda ini memberikan keteladanan yang positif, yang baik kepada anak-anak. Karena memang anak-anak adalah duplikator dari orang tuanya. Yang kedua, menyiapkan pendidikan terbaik. Orang tua harus menyiapkan pendidikan terbaik, termasuk memilih lembaga pendidikan yang support untuk pengembangan potensi akhlak anak, support untuk potensi pengembangan fitrah baiknya, bukan hanya support secara potensi akademik, bukan hanya support pada pencapaian prestasi saja, tetapi orang tua harus mencari lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi keluarga. Yang ketiga yaitu agama. Agama ini benteng bekal yang wajib dimiliki oleh anak-anak yang diturunkan dari orang tua. Dan yang keempat yaitu dinamis. Apa itu dinamis Bun? Dinamis itu berubah
Jadi kalau ayah bunda kita sudah tahu secara teori bagaimana pencegahan bullying dan ABCD-nya, maka orang tua sekarang kalau sudah tahu waktunya apa? Waktunya adalah memasukkan itu ke dalam mindset, kemudian meyakini kebenarannya dan kemudian melakukan perubahan. Kalau misalkan selama ini apa yang dicontohkan oleh kita sebagai orang tuanya nggak baik, kurang tepat begitu, ya sudah kita stop di situ, kemudian kita berubah menjadi lebih baik. Yap. Begitu ya bunda hari ini tentang bullying. Semoga anak-anak kita tidak menjadi korban bullying dan apalagi tidak menjadi pelaku bullying. Semoga bermanfaat. Salam parents hebat.